Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari permasalahan program infotainment yang ada di TV swasta Indonesia. Nah, pasti masih banyak orang yang masih menonton atau bahkan pernah sesekali menonton infotainment yang ada di TV. Nah, biasanya infotainment ini menyuguhkan masalah-masalah yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Dan biasanya tayangan-tayangan ini mempunyai konten-konten yang kurang pantas untuk dilihat oleh anak-anak, yaitu seperti kata-kata yang kasar atau bahkan hal-hal yang tidak senonoh diperlihatkan seperti itu. Jadi latar belakang permasalahan ini dari banyaknya permasalahan itu kita perlu peraturan, yaitu P3SPS ini untuk mengatur program-program ini agar berjalan sesuai dengan normanya. Berdasarkan survei indeks kualitas program siaran televisi yang dilakukan oleh KPI pada tahun 2019 terhadap seluruh stasiun televisi nasional, didapati bahwa ada 5 program siaran yang sudah mencapai indeks kualitas yang ditetapkan oleh KPI. Di antaranya ada program religi, wisata dan budaya, anak, berita, dan juga talk show. Sementara itu masih terdapat 3 program siaran yang belum mencapai indeks kualitas yang ditetapkan oleh KPI. Di antaranya adalah sinetron, infotainment, dan juga variety show. Program infotainment memperoleh indeks 2,34 dari yang seharusnya 3. Program infotainment dengan indeks tertinggi dicapai oleh RTV sebesar 2,80 dan terendah oleh iNews TV dengan indeks 2,13. Dan hasil survei dari KPI mulai tahun 2019 hingga 2019 didapati bahwa program infotainment belum pernah mencapai indeks kualitas yang ditetapkan oleh KPI. Pada tanggal 24 Januari 2020, KPI menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis pada program siaran silet di iNews TV karena telah melakukan 2 pelanggaran terhadap P3SPS. Pelanggaran pertama yaitu terjadi pada tanggal 3 Januari 2020 mulai pukul 09.33 WIB yang berupa muatan AN Panglima Langit yang merapal kehidupan Ashanti melalui mata batin. Adegan ramalan tentang kehidupan seseorang tersebut dinilai mengabaikan aspek perlindungan anak dalam isi siaran dan melanggar aturan tentang kewajiban program siaran dengan klasifikasi R, remaja agar memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan remaja. Sebagaimana yang dikeluarkan KPI mengenai surat edaran tentang program siaran infotainment di Lembaga Penyiaran Televisi nomor 591 /KPI/31.2/12/2019 tertanggal 17 Desember 2019. Di dalam poin 6 huruf A di surat edaran itu ditegaskan bahwa siaran infotainment tidak boleh menayangkan muatan mistik, horor, dan supranatural di bawah pukul 22.00 waktu setempat sebagaimana diatur dalam pasal 30, pasal 31, dan pasal 32 SPS. Dan pelanggaran yang kedua yaitu terjadi pada tanggal 13 Januari 2020 mulai pukul 09.21 WIB di tayangan silet yang berupa video aksi seorang pria menangkap dan bermain-main dengan seekor ular king cobra, di mana video tersebut mengabaikan kembali 2 pasal di P3 soal kewajiban lembaga penyiaran untuk memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran dan ketentuan penggolongan program siaran. Pada dasarnya, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran atau yang biasa disebut sebagai P3SPS sendiri ialah konsekuensi dari adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. KPI sebagai lembaga yang mengelola sistem penyiaran yang berbentuk lembaga independen telah membentuk P3SPS. Kehadiran P3SPS ini diharapkan dapat menjadi acuan para lembaga siaran dalam membuat program acara. Sebab di dalam P3SPS telah mengatur penyiaran yang bermuatan konten-konten yang mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan bermanfaat dalam pembentukan karakter bangsa, menjaga persatuan, dan juga mengamalkan nilai agama dan budaya yang ada di Indonesia.
sehingga penyiaran dapat diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan bertanggung jawab. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus permasalahan program infotainment TV swasta di Indonesia. Yang pertama itu ada pada tanggal 24 September 2020, program Rumpi No Secret yang menampilkan wawancara host Dinar Candy dan Bobby Tria Sanjaya terkait jual beli pakaian dalam milik Dinar Cahya di sosial media. Karena program ini kategori remaja, maka telah melanggar pedoman perilaku penyiaran pasal 9, pasal 14 ayat 2, pasal 21 ayat 1, pasal 15 ayat 1, dan pasal 37 ayat 4 huruf A. Kasus yang kedua yakni KPI menghentikan sementara selama 2 hari karena menyiarkan liputan Chef Aiko yang memiliki kemampuan melihat hal gaib yang sedang mengunjungi Setu Mangga Bolong dan menyampaikan keberadaan siluman ular. KPI mengategorikan pelanggaran itu sebagai perlindungan terhadap anak, pembatasan program siaran bermuatan mistik, horor, dan supranatural, serta penggolongan program siaran. Kasus yang ketiga yakni program obsesi menayangkan liputan terkait tudingan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Indra Bekti terhadap Gigi Arsanova dan RP. KPI menilai program tersebut mengandung kata-kata yang tidak pantas ditampilkan kepada khalayak yang menonton, terutama anak-anak dan remaja. Program ini melanggar ketentuan tentang penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan serta perlindungan anak dan remaja. Berdasarkan dari 4 kasus tersebut, ada 2 faktor yang mendukung mengapa hal ini terjadi. Faktor pertama ini dikarenakan bahwa masih minimnya pengetahuan dari pihak televisi terhadap pasal-pasal yang telah diatur oleh pemerintah dan KPI. Dan yang kedua, banyaknya pasal yang dibuat oleh KPI dan pemerintah dalam penyiaran sehingga orang sulit untuk menghafalnya. Seharusnya pemerintah dan KPAI menyederhanakan lagi terkait pasal-pasal yang berlaku sehingga pasal tersebut bisa dimengerti dan mudah dipahami oleh orang yang bekerja di penyiaran. Selain itu, pihak penyiaran pun seharusnya berhati-hati dengan tema dan konten yang ia buat. Karena pihak penyiaran harus mengetahui dulu apakah konten ini lulus dalam pasal-pasal tersebut dan bisa dipublikasikan kepada khalayak atau malah sebaliknya. Terima kasih.